Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keputusan investasi. Ya, ada 3 poin penting yang kita akan pelajari dalam bab ini. Yang pertama, pengertian investasi, yang kedua, kaidah perhitungan investasi, dan yang ketiga, teknik perhitungan investasi. Baik, selanjutnya pengertian dari investasi. Investasi itu sendiri adalah sebagai tambahan bersih terhadap stok modal yang ada dengan harapan dapat menghasilkan tambahan output. Tentunya kita sering dengar apa itu investasi ya. Jadi ketika saya memiliki modal dan ingin modal saya berkembang, bisa dikatakan itu sebuah investasi. Nah, investasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah investasi real, yang kedua adalah investasi finansial. Dan investasi real yang terdiri dari investasi tetap atau fixed investment dan investasi persediaan. Investasi tetap sendiri dibedakan menjadi investasi tetap perusahaan dan investasi tetap untuk perumahan. Nah, investasi finansial itu sendiri yaitu pembelian surat-surat berharga, misal saham dan obligasi, atau surat bukti utang lainnya dari pihak penerbit surat berharga tersebut. Dan kemudian menurut Schumpeter membedakan investasi ke dalam yang pertama investasi yang bersifat otonom, yang kedua adalah investasi yang bersifat dipengaruhi atau induce. Yang pertama, investasi yang bersifat otonom, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Jadi seorang investor itu tidak memperhatikan adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga di sebuah negara. Kemudian yang kedua, investasi yang bersifat dipengaruhi atau induce, yaitu investasi yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pendapatan nasional, keuntungan perusahaan, dan tingkat bunga dan sebagainya. Biasanya ini investor luar negeri begitu jeli melihat dari perubahan pendapatan nasional sebuah negara yang menjadi tujuan investasinya, kemudian keuntungan perusahaan dan tingkat bunga. Kemudian dalam perekonomian modern, investasi lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Kemudian pengertian nilai investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan sebuah investasi yang siap menghasilkan, misalnya investasi mesin baru, disiapkan biaya sampai pemasangan dan siap dipakai. Kemudian kita lanjutkan. Di sini adalah kaidah perhitungan investasi ya. Kita masuk ke perhitungan investasi. Di sini kita akan belajar 5 ya, analisis proyek investasi. Yang pertama adalah nilai sekarang atau present value, yang kedua adalah internal rate of return atau IRR, yang ketiga adalah profitability index atau PI, yang keempat adalah accounting rate of return ARR, dan yang kelima adalah payback period. Kemudian kita akan belajar dulu yang pertama tentang present value, yaitu suatu penghitungan dari sejumlah aliran penerimaan di masa mendatang ya, secara matematis ya. Di rumusnya adalah seperti ini. Kemudian rencana proyek investasi dapat layak diterima apabila investasi lebih besar, modal awal yang ditanam atau PV lebih besar daripada C, atau NPV lebih besar dari 0. Tingkat investasi mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga. Artinya, apabila tingkat bunga tinggi, investasi akan menurun. Contoh pertama ya, soal pertama. Pada akhir tahun pertama dan kedua, sebuah investasi menghasilkan aliran uang sebesar $1.100 dan $1.210. Tingkat bunga itu 10% dan biaya investasi sebesar $1.500. Berapa nilai sekarang dari sejumlah aliran uang selama 2 tahun tersebut? Dan yang kedua, apakah rencana investasi tersebut dapat diterima dan berikan alasannya. Kemudian soal pertama di sini PV ya sama dengan tadi aliran uang pertama adalah 1.100
Dan aliran uang di tahun kedua adalah 1.210 per, di sini 1 itu adalah nilai konstan dan plus 0,1 merupakan 0,1 ini adalah rate atau tingkat bunga, yaitu 10%. Setelah dihitung di sini PV-nya adalah $2.000. Nah, karena PV lebih besar daripada biaya investasi, yaitu $2.000 lebih besar dari $1.500, maka rencana tersebut dapat diterima dan dilanjutkan. Nah, di samping kaidah nilai sekarang juga terdapat nilai masa mendatang atau future value. Penghitungannya adalah kebalikan dari penghitungan PV, di mana FV adalah future value atau nilai masa mendatang, dan A itu merupakan investasi awal, R itu merupakan rate atau bunga, dan T adalah tahun. Di sini ada contoh soal dari future value, yaitu ini rumusnya. Seorang calon pengusaha ditawari sebuah rencana usaha dengan investasi awal 100 juta. Berapa nilai masa mendatang 5 tahun mendatang jika tingkat bunga 15%. Di sini present value rumusnya A di sini adalah nilai investasi awal, kemudian dalam kurung 1 plus tingkat bunga 15% untuk 5 tahun yang akan datang, kemudian ketemu future value-nya adalah 201 juta. Dari sini terlihat bahwa dalam 5 tahun yang akan datang, tentunya dari modal 100 juta akan mendatangkan keuntungan karena 5 tahun yang akan datang modal tersebut berkembang menjadi 201 juta. Kemudian ada kaidah internal rate of return IRR. Nah, tingkat IRR adalah mencari diskon rate yang dapat menyamarkan besar kecilnya nilai tunai arus kas bersih dengan nilai tunai pengeluaran modal untuk investasi. Perlu Anda diketahui, diskon rate di sini adalah tingkat suku bunga yang diharapkan. Nah, IRR adalah titik impas investasi di mana nilai tunai arus kas masuk bersih sama dengan nilai tunai investasi. Jika IRR lebih besar dari biaya modal rata-rata, maka proyek layak. IRR dari suatu proyek investasi adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV dari proyek tersebut sama dengan 0. NPV yang sama dengan 0 atau tingkat pengembalian sama dengan tingkat diskonto. Untuk memahami konsep IRR, kita lihat proyek suatu periode secara sederhana dengan rumus kas bersih dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi. Misalnya di sini ada investasi sebesar 100 juta, aliran kas bersih akhir tahun pertama 108 juta. Maka tingkat pengembalian dari proyek investasi yaitu di sini IRR 100 juta dikurang dengan 100 juta dibagi 100 juta ketemu 0,08 atau 8%. Maka jika tingkat diskonto proyek lebih kecil dari 8%, proyek dapat diterima, dan sebaliknya ketika tingkat diskonto proyek lebih besar dari 8% tingkat bunganya, maka proyek itu tidak diterima. Kemudian untuk menganalisis dengan kaidah profitability index atau PI perhitungan profitability index adalah rasio jumlah nilai tunai arus kas cash in atau cash flow dengan nilai tunai biaya modal untuk investasi cash out atau outlay dapat ditulis di sini profitability index sama dengan cash in dibagi dengan cash out. Nah, jika PI di atas 1 maka proyek dikatakan layak. Kemudian payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan kembali investasi awal atau modal awal. Jika jangka waktu payback
lebih cepat dari yang telah ditentukan, maka proyek akan diterima. Misal suatu proyek dengan biaya 1 miliar dengan harapan akan memperoleh hasil 250 juta per tahun, maka payback periodnya adalah 1 miliar dibagi 250 juta yaitu 4 tahun. Jika hasilnya diharapkan sebesar 500 juta per tahun, maka payback periodnya adalah 2 tahun. Nah, kemudian teknik perhitungan investasi. Ini ada soal lagi di mana seorang pengusaha akan mengadakan proyek investasi dengan biaya modal 10 juta dolar. Rencana 4 tahun barang modal akan dijual kembali dengan perkiraan harga hanya 2 juta dolar. Perkiraan hasil bersih tahun ke-1 sebesar 3 juta dolar, tahun kedua sebesar 4 juta dolar, tahun ketiga sebesar 3 juta dolar, dan tahun keempat sebesar 2 juta dolar. Apabila tingkat bunga yang berlaku yaitu 10%, berapa GPV-nya atau nilai sekarang bruto dan berapa NPV-nya atau nilai sekarang neto. Nah, buktikan bahwa investasi mempunyai hubungan negatif dengan kenaikan tingkat bunga sebesar 11%. 3 juta yaitu perkiraan di tahun pertama, ya, pendapatan tahun pertama per 1 itu adalah nilai konstan plus 0,1 atau 10% dari tingkat bunga. Setelah dihitung GPV di sini ketemu hasilnya yaitu 11.019.055 dolar. Nah, kemudian proyek dapat diterima karena GPV lebih besar dari C yaitu 11.955 dolar dan C atau modal awal sendiri itu adalah 10 juta. Kemudian NPV-nya dengan rumus ini kita peroleh bahwa 10 juta ya merupakan modal awal, makanya di sini diberikan tanda negatif, kemudian ditambah dengan GPV. Ketemu di sini NPV hasilnya adalah plus 1.019.055 dolar, di mana tanda plus ini menandakan ketika NPV hasilnya adalah positif, ya, lebih besar daripada 0, maka proyek dapat dilanjutkan. Kemudian ada contoh soal lagi, sebuah perusahaan dihadapkan pada dua usulan investasi, yaitu investasi A memerlukan dana 100 juta yang akan memberikan keuntungan kas bersih 30 juta per tahun selama 5 tahun. Investasi B memerlukan dana 50 juta akan memberikan keuntungan kas bersih 16 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, perusahaan mensyaratkan keuntungan sebesar 10% setelah pajak. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung NPV dan PI dari masing-masing proyek. Tentukan usulan investasi mana yang seharusnya diterima. Nah, di sini kita bisa lihat present value A, di sini keuntungan kas bersih ya tiap tahunnya adalah 30 juta selama 5 tahun. Ini adalah tahun kelima, tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun ke-1. Setelah dihitung ketemu NPV A adalah 153.150.000 dikurangi modal awal 100 juta, jadi NPV A yaitu 53.150.000. Kemudian NPV B kas bersih ya tiap tahunnya selama 5 tahun adalah 16 juta dengan modal awal 50 juta. Kemudian ini tahun kelima, tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun ke-1. Ketemu NPV B yaitu 81.680.000 dikurangi dengan modal awal yaitu 50 juta, NPV B sama dengan 31.660.000. Nah, kita lihat juga, jika kita ingin mengetahui proyek mana yang harus kita pilih, kita lihat dari kesimpulan berikut ini. Kedua proyek PI di atas 1 maka dianggap layak baik PI A maupun PI B.
Perusahaan akan memilih proyek A karena akan memberikan tambahan kekayaan real yang lebih besar daripada B, yaitu 53.150.000. Tidak akan memilih B karena hanya akan memberikan keuntungan kas sebesar 31.680.000. Begitu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan bab hari ini. Kemudian nanti kita akan diskusi lagi di grup WA. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.